Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Gede, apa kabarnya? Selamat pagi Baby, sehat Alhamdulillah. Baby gimana? Sehat dan semangat tentunya karena kita akan menyapa kembali pemirsa Anyus Pagi. Halo selamat pagi pemirsa, Anda kembali hadir dalam Anyus Pagi melengkapi informasi pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Baby Kristami. Dan saya Gede Satria, inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sebuah tas mencurigakan yang diduga bom diamankan tim gegana di salah satu masjid di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Kalimantan Utara, seorang pria masuk ke Polres Tarakan mengancam akan meledakkan Polres. Garis polisi terpasang di area Masjid Darun Naim di Jalan Tarakan, Kecamatan Waju, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak satupun masyarakat diperbolehkan berada di area masjid saat tim penjinak bom gegana Satbrimo Polda Sulsel mengevakuasi tas mencurigakan di area masjid. Penemuan tas misterius dilaporkan jamaah masjid kepada aparat kepolisian setelah mengecek kamera CCTV. Usai tas ditinggal pemiliknya sejak jam 9 hingga pukul 20. Setelah 1 jam diperiksa dan dievakuasi ke kantor Polsek Waju, Polres Pelabuhan Makassar, tas yang ditemukan berisi pakaian, peralatan mandi, uang koin, charger ponsel, serta gunting. Laksanakan evakuasi, di dalam tas tersebut hanya pakaian-pakaian dan cas, kabel-kabel cas dan alat-alat mandi. Mungkin barang ini karena dicurigai dari jam 9 pagi berdasarkan hasil CCTV ditemukan sampai jam 20.23 baru diketahui. Sementara itu, seorang pria terekam CCTV ketika masuk ke Mako Polres Tarakan, Kalimantan Utara. Setelah sempat ribut dengan petugas jaga, pria itu mengancam akan meledakkan Polres. Motor pelaku yang membawa kardus serta koper yang ditinggalkan membuat khawatir karena diduga berisi bom. Satuan penjinak bom dari Brimob Polda Kaltara diturunkan untuk mengidentifikasi kotak kardus dan koper yang ada di atas motor. Setelah dianalisis benda tersebut, kemudian dievakuasi dari motor tersebut menuju tempat aman untuk kita lakukan pembukaan akses dengan menggunakan metode peledakan dengan peralatan khusus yang dimiliki oleh unit Cibom. Dari hasil identifikasi, isi kotak kardus dan koper ternyata tidak ditemukan barang berbahaya berupa bom. Petugas hanya menemukan buah cempedak dari dalam kotak dan sejumlah pakaian dari dalam koper. Pelaku yang berusia 35 tahun ditangkap oleh Satreskrim Polres Tarakan diduga gangguan jiwa dengan bukti penemuan surat rujukan bahwa bersangkutan disarankan dokter berobat pada bulan Februari 2022, namun tidak dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Mahasiswa menilai telah terjadi kecurangan dalam proses verifikasi tahapan pemilu 2024. Aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas kepolisian ini terjadi tepat di depan gedung KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah mahasiswa di barisan terdepan berusaha menerobos barikade polisi untuk bisa merangsak masuk ke dalam gedung KPU. Massa yang menamakan diri Liga Mahasiswa Nasional Demokratik menuding KPU telah melakukan berbagai kecurangan dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Hari ini, kecurangan itu dilakukan secara sengaja oleh badan yang bertanggung jawab. Massa juga menduga adanya kecurangan dalam proses verifikasi faktual pemilu 2024. Kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh KPU, kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh KPU, bahkan koalisi masyarakat sipil yang menginginkan pemilu bersih. Meski tidak ada satupun perwakilan KPU yang keluar menemui massa, mahasiswa mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, unjuk rasa menuntut perubahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun yang digelar ribuan kepala desa dan perangkat desa di depan gedung DPR Jakarta Pusat diwarnai saling dorong. Sempat terjadi ketegangan saat polisi berusaha membubarkan paksa massa agar tidak menutup seluruh badan jalan. Aksi unjuk rasa ratusan kepala dan perangkat desa di gedung DPR Jakarta Pusat diwarnai aksi saling dorong. Saling dorong terjadi karena polisi berusaha membubarkan massa yang menutupi badan jalan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Aksi yang digelar ratusan kepala desa dan perangkat desa seluruh Indonesia merupakan bentuk protes mereka terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan keuangan negara. Ada dua tuntutan. Yang pertama, cabut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 kaitannya dengan keuangan negara. Kemudian kembalikan lagi roh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Yang kedua, revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Khususnya di pasal 39. Di situ disebutkan bisa 6 tahun sekali masa jabatan selama 3 kali periode. Kita rubah jadi 9 tahun sekali masa jabatan tanpa periodisasi. Karena kita kepala desa selama masih disenangi masyarakat, kita nyalon maka akan jadi. Selain itu, mereka juga mendesak DPR RI merevisi undang-undang yang menyebutkan masa jabatan Kades 6 tahun menjadi 9 tahun selama 1 kali jabatan, serta bebas untuk mencalonkan kembali Kades dalam Pilkades. Sementara itu, pemirsa, ratusan warga Jember unjuk rasa dengan menutup jalan dengan batu dan bakar ban bekas. Tidak hanya itu, pendemo bahkan nekat masak dan menanak nasi di tengah jalan raya. Inilah aksi unjuk rasa ratusan warga di Desa Kasian, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur. Dengan menutup akses jalan raya Puger Kasian dengan batu gamping, para pendemo juga membakar ban bekas di tengah jalan. Tak hanya itu, warga juga memasak dan menanak nasi di tengah jalan sebagai bentuk kekecewaan akibat sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi lantaran tidak adanya rekomendasi dari Bupati Jember untuk penambangan kapur bagi warga. Selain itu, warga juga memprotes rusaknya jalan di kawasan Puger akibat banyaknya truk muatan berlebih yang menjadi persoalan yang harus juga diselesaikan oleh Bupati Jember. Yang dituntut wilayah khusus pertambangan 10 hektar. Yang kemarin untuk rakyat, yang kemarin tanggal 11 Januari sudah kita klaim. Para pendemo mengancam akan tetap menduduki jalan raya jika Bupati Jember tidak cepat memberi rekomendasi untuk penambangan kapur bagi warga. Pemirsa, seorang wanita pengendara motor tewas dan penumpangnya kritis usai ditabrak mobil yang ngebut di ruas jalan Trans Barat, Sulawesi, Polewali Mandar. Kerasnya hantaman membuat mobil terbalik dan terjun ke sawah. Mobil tabrak dua wanita berboncengan motor terjadi di ruas jalan desa area Kecamatan Binuang, Selasa petang. Usai menabrak kedua korban, mobil terjun ke area persawahan. Dalam kecelakaan ini, pengendara motor tewas sementara penumpangnya kritis. Menurut petugas, mobil melaju dalam kecepatan tinggi lalu kehilangan kendali. Saat oleng, mobil keluar jalur dari arah berlawanan, muncul dua wanita yang berboncengan motor. Kronologisnya, adapun arah pergerakan dari satu unit Toyota Keras dari arah barat menuju ke timur, yang kemudian bertabrakan dengan satu unit sepeda motor. Akibat kecelakaan tersebut, yakni ada yang korban jiwa, pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia. Dalam kecelakaan ini, sopir mobil berinisial IY langsung diamankan petugas usai dievakuasi dari mobilnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, 4 warga negara asing asal Rusia yang sedang berlibur di Bali terperosok ke jurang sedalam 25 meter. Sebelumnya seorang turis Rusia juga tewas usai motor yang dikendarainya terjun ke jurang sedalam 30 meter. Empat warga negara asing asal Rusia terperosok ke jurang kurang lebih sedalam 25 meter di Buleleng, Bali. Kecelakaan bermula saat mobil yang ditumpangi warga negara Rusia tersebut tak dapat dikendalikan dan diduga rem tidak berfungsi, sehingga kendaraan tergelincir lalu terperosok ke jurang sedalam 25 meter. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Semua korban luka saat ini masih menjalani pengobatan di rumah sakit. Tetapi hasil dari penyelidikan sementara karena rem tidak berfungsi, kemudian yang kedua tidak mengetahui atau kurangnya faktor jalan. Sebelumnya seorang warga negara asal Rusia berinisial KM tewas usai terjatuh ke jurang sedalam 30 meter di Sungai Yuyung, lingkungan Junjungan, Ubud, Gianyar, Bali. Korban berusia 24 tahun itu terjatuh karena tidak bisa mengendarai motor dan tewas tenggelam di sungai. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.